Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Makapsiuta di Dayakolot. Saya berharap kita semangat semua, kita berbahagia karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Saudara harus percaya ketika saudara gembira, sukacita, ada kesembuhan, ada pemulihan karena ini firman Tuhan, saudara. Firman Tuhan artinya Allah berkata. Kalau Allah berkata-kata, saudara, pasti menepatinya. Amin. Nah, hari ini mari siapkan hati kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian, saudara. Ini lagu sudah lama sekali. Hari ini minggu pertama di bulan Juli, tanggal 4 tahun 2021. Ya. Mari jemaat yang terkasih, siapkan hati kita. Yesus panggil saudara jadi anak-anaknya yang berkorban dan setia memuliakan bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, karena Engkau memberkati kami seminggu ini. Engkau pelihara kami Tuhan, sehingga kami bisa bersekutu Tuhan, walaupun secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terhalangi oleh apapun juga. Mari Tuhan, bukakan telinga rohani yang menyaksikan khotbah ini, bahkan setiap jemaat yang mendengarkan berdoa dalam nama Yesus, sehingga mereka Tuhan
dapat menjadi Tuhan anak-anak menjadi terang dunia. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangannya sehingga bisa menyampaikan isi hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan amin. Ya. Salam saudara, ini adalah bulan Juli, minggu pertama di bulan Juli tahun 2021. Nah, kita udah banyak belajar kebenaran firman Tuhan, bahkan kita tahu bahwa ada banyak firman Tuhan yang harus kita hidupi dalam kehidupan. Jadi kalau saya saudara setelah dengar firman Tuhan, saya mulai renungkan dan saya mulai hidupi firman Tuhan itu, sehingga minggu depan saya mulai meningkat lagi, bukan hanya berbuah, bukan hanya bertumbuh saja, tetapi bisa berbuah dalam kebenaran. Ya, hari ini saudara kita akan belajar tentang penyembahan sejati. Ya, temanya adalah penyembahan sejati. Jadi kalau ada penyembahan sejati, artinya ada yang penyembahan yang tidak sejati, saudara. Ya, ada dua, penyembahan sejati dan tidak sejati. Nah, banyak orang tidak menyembah Allah dengan benar di dalam Yesus Kristus, saudara. Sebaliknya mereka menyembah ideologi, ada yang filosofi, ada citra lainnya. Orang masa kini menjadi uang dan karir sebagai dewa atau idolanya, juga hobi dan potensi dirinya. Nah, itu makanya saudara ada penyembah sejati dan penyembah yang tidak sejati, saudara. Ada yang asli dan ada yang KW, kalau bisa saya bilang begitu. Mari kita buka firman Tuhan, apa yang dikatakan di Roma 12 ayat 1 dan 2. Mari kita buka sama-sama firman Tuhan. Baca Roma 12 ayat 1 dan 2, saudara. Mari kita baca. Ayat pertama, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuhmu. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah sejati itu dimulai dari persembahan tubuh. Ya, ayat kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Seperti tadi saya katakan, ada yang menyembah diri sendiri, ada yang menyembah saudara aturan pikirannya sendiri, ada yang hobinya disembah. Nah, ayat 2 dikatakan jelas, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah saudara oleh pembaharuan budi yang baru. Ya, ingat firman Tuhan, ketika aku kanak-kanak, aku berpikir sebagai kanak-kanak. Ketika kita menjadi Kristen kanak-kanak, pikiran kita ya pinginnya permen, firman Tuhannya yang enak, yang segar. Kalau firman Tuhannya menegur, sudah tidak mau lagi dengarkan firman Tuhan, sudah mulai nggak mau lagi dengarkan. Tapi perhatiin sudah, hari ini adalah hari yang tepat kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena ada banyak hal, sudah terutama di Indonesia ini, saudara, di kita ini ada banyak penyakit wabah yang begitu menakutkan, sehingga kita perlu kekuatan dari Tuhan. Ya, untuk apa? Untuk kita tuh sampai kepada tujuannya Tuhan, saudara. Ya, dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Jadi berubah budi itu apa? Sehingga kita bisa membedakan, saudara, mana kehendak Allah. Ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna, saudara. Jadi kita bisa membedakan kalau pembaharuan budi kita terus-menerus digubah. Wise kita dalam diri kita mulai digubah. Kita mulai mengalami hikmat daripada Tuhan, kemampuan untuk melakukan firman Tuhan, itulah hikmat. Penyembahan sejati adalah suatu perubahan hidup ke arah keserupaan dengan Kristus. Jadi tidak hanya kalau kita di gereja kita nyanyi dengan teriak-teriak, tapi setelah gereja kita pulang ya sama aja, tidak ada bedanya. Berdosa lagi, saudara. Mulai pikir diri sendiri lagi, bohong lagi. Tidak, penyembahan sejati dimulai dari perubahan pikiran. Hidup ke arah apa? Keserupaan dengan Kristus melalui pembaharuan pikiran. Pembaharuan pikiran bicara tentang pertobatan, saudara, yang tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Jadi kita tidak serupa lagi pikiran kita dengan dunia ini. Kita kadang-kadang kan kalau di luar sana tidak ada bedanya, saudara. Ya, ada seorang hamba Tuhan kalau tanya kekristenan itu seperti apa? Ada seorang hamba Tuhan bagus sekali mengatakannya, ya. Definisinya begini dia bilang, saudara. Tapi bagus sekali.
Ya, orang Kristen adalah orang yang menceritakan tentang pengalaman-pengalaman yang tidak dialami kepada orang-orang yang tidak mengalami, tentang orang-orang yang di dalamnya mengalaminya. Sudah seperti itu. Saya bilang, iya ya, saya bilang. Seringkali kita cerita pengalaman orang, tapi kita sendiri nggak pernah mengalami. Ya, cerita tentang kesaksian orang lain, tapi kita sendiri tidak mengalami. Nah, hari ini saudara, kita belajar penyembahan sejati. Artinya penyembahan sejati, penyembahan yang benar-benar diri kita mengenal Allah yang kita kenal dalam Tuhan, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah penyembahan sejati, saudara. Ya, jangan seperti tadi definisi tadi tentang orang Kristen. Kalau saudara baca di Kisah Rasul, orang Kristen adalah orang yang menerapkan gaya hidup Kristus, saudara. Yang Kristus hidupi itulah yang dilakukan. Itu gaya hidup gereja mula-mula. Nah, maunya Tuhan, saudara sampai di tujuan, sampai di situ. Sampai kepada arah di mana ada kedewasaan, ada pemurnian, ada kemauan dalam diri kita untuk melepaskan hal-hal yang sebetulnya banyak menghalangi mengalirnya kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Nah, saudara, ada beberapa hal yang saya bagikan. Lihat Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21 dikata gini, kata Yesus kepada perempuan itu, percayalah kepadaku, hai perempuan. Ya, dimulai daripada percayalah kepadaku, hai perempuan. Saatnya akan tiba bahwa kamu menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan di Yerusalem. Pertama, kata-kata dimulai dengan kata percayalah. Ya, anak Tuhan itu bicara tentang percaya. Perbedaan anak Tuhan dengan anak dunia adalah kepercayaan kita kepada Tuhan adalah kepercayaan yang absolut, kepercayaan yang tidak bisa ditawar-tawar, yang 100% bahwa kita berserah kepada Tuhan. Inilah keputusan Tuhan Yesus. Kita lakukan, kita jalanin. Tidak dengan kemauan kita dicampur adukan dengan hobi. Dengan apa? Dengan kalau dilihat orang kita mulai seperti orang benar-benar bertuhan, tetapi di luar itu kita sama aja melakukan hal-hal yang sama berdosanya. Nah, hati-hati dengan hal yang demikian, saudara. Ya, dikatakan ayat 23, Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar, perhatiin, akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Allah itu roh, barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada dua, roh dan kebenaran. Artinya roh kita dibaharui, saudara. Yang lama telah berlalu, yang baru telah tiba ketika kita dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Artinya kita terima baptisan Roh Kudus. Roh kita menyatu dengan Roh Kudus. Lahirlah roh yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru sesungguhnya tiba. Inilah yang harusnya terjadi, penyembah yang benar di dalam roh dan kebenaran. Bukan asal nyanyi saja. Penyembahan tidak bicara tentang nyanyi saja, tetapi tentang hidup kita, tentang tindakan kita, tentang gaya berpikir kita, tentang setiap kehidupan kita mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ini, saudara, ya. Nah, ada contoh, saudara. Ada contoh di zaman Kejadian. Ada contoh tentang penyembahan, mana penyembahan sejati dan tidak. Ya, dimulai daripada anak-anaknya Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kalau sudah lihat Kejadian 4 ayat 3 sampai dengan 5 berkata begini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sebagian, perhatiin kata sebagian dari hasil tanah itu. Sebaliknya, Habel adiknya mempersembahkan apa, saudara? Ayat 4 berkata, Habel juga mempersembahkan korban sebagai persembahan dari anak sulung. Perhatiin, dari anak sulung, berarti dari domba yang pertama lahir itu dipersembahkan kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Jadi persembahan sejati, saudara, artinya Tuhan menerima. Artinya kalau persembahan kita percuma cuap-cuap di gereja, nyanyi-nyanyi haleluya, kalau itu tidak sejati, maka Tuhan tidak akan menerima persembahan saudara dan saya. Ya. Ayat 5 berkata begini, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi panas dan mukanya murung.
rupanya terlihat. Saudara, ketika Habel mempersembahkan, maka datanglah api Tuhan menyambar persembahan Habel. Dan persembahan itu naik kepada kerajaan surga, kepada Allah kebenaran. Inilah dinamakan persembahan yang sejati. Roma 12 ayat 1 dan 2. Kalau saya ulang ayatnya dikatakan tadi, Roma 12 ayat 1 dan 2. Demi kemurahan Allah, ya, ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah, ya, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Jadi pertobatan saudara harus betul-betul sejati 100%, saudara. Ya, mari gubah gaya berpikir kanak-kanak rohani menjadi dewasa rohani. Kalau kanak-kanak, saudara perhatiin, dimanapun pasti anak-anak tuh merepotkan. Ya, selalu orang tua tuh repot. Kalau anak-anak kecil itu dimanapun berada pasti repot. Mau ke mall, mau kemana pasti repot. Tetapi lihat orang dewasa. Orang dewasa itu saudara, dia mengambil tanggung jawab. Orang dewasa rohani itu tidak diam saja di kiri. Mereka semua mengambil tanggung jawab. Kalau gembalanya sibuk, maka dia mengambil sebagian tugas gembalanya untuk apa? Untuk mempermuliakan nama Tuhan. Bukan mempermuliakan namanya, tetapi mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Jadi semua yang kita lakukan dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk Tuhan. Ya. Dikatakan karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah. Allah itu sudah murah sekali buat saudara dan saya. Kita ditebus bukan karena kita benar. Kita ditebus bukan karena kita hebat, tidak. Bukan kita banyak titel, tidak. Kita ditebus karena Tuhan itu murah buat kami, buat kita semua. Buat kita orang percaya, Tuhan itu sangat murah. Bapa di sorga mengasihi saudara dan saya, bahkan saking mengasihinya, anak yang tunggal, yaitu yang kita kenal dalam nama Yesus, dia mengirim anaknya untuk apa? Untuk menebus dosa saudara. Diapain coba? Disiksa, saudara. Diludahin. Dia Allah, saudara. Tapi dia mau mengasihi saudara dalam kehidupannya sebagai manusia dan Tuhan di bumi ini. Dia rela disalib. Untuk siapa? Menebus saudara dan saya. Itu kemurahan Allah. Makanya kalau orang udah dikasih gitu ya. Ya, kalau saudara perhatiin, orang ada yang dikasih, tiba-tiba ada orang baik hati, tiba-tiba sudah dikasih uang, nggak usah besar-besar lah, 100 juta lah dikasih. Saudara pasti senang sekali, dan saudara, wah terima kasih. Tiba-tiba besoknya dia ngasih lagi 100 juta. Wah, orang ini baik sekali. Loh Bang, kenapa saya dikasih? Saya karena kasihan sama kamu, sama karena saya sayang sama kamu, saya ngasih. Saudara, seperti itulah kita diberi sama Tuhan tiap hari. Bukan karena kita hebat, bukan karena dia berhutang budi sama kita, tidak ada. Tetapi dia mengasihi saudara dan saya. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Bahkan kalau saudara tahu, oleh bilur-bilurnya penyakit kita diangkat oleh dia. Makanya kalau ada yang sakit, siapapun saudara yang sakit saat ini menyaksikan khotbah ini, percayalah kepada Tuhan. Ayat tadi dikatakan kepada perempuan, dikatakan, ya, Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepada, percayalah kepadaku, hai perempuan, percayalah kepadaku. Dimulai daripada percaya itu, saudara punya hubungan dengan Tuhan kuat. Kepercayaan yang sejati akan menghasilkan mujizat. Kepercayaan yang sejati akan menghasilkan kerajaan Allah turun dalam hidup saudara. Makanya tindakan saudara tidak akan bohong, tidak akan nipu orang, saudara. Saudara akan sungguh-sungguh setia kepada pasangannya. Anak akan hormat sama orang tua. Kenapa? Kebenaran kerajaan Allah. Kebenaran Allah. Roma 14 itu dikatakan, saudara. Kerajaan Allah bukan bicara tentang makanan, minuman, tetapi bicara tentang kebenaran, tentang damai sejahtera, tentang sukacita oleh Roh Kudus. Inilah yang penting anak-anak Tuhan alami dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya didorong-dorong terus untuk berdoa, tidak hanya waktu sakit saja datang ke gereja, tidak. Tetapi saudara terus mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau tubuh kita dipersembahkan, apalagi hartamu, saudara. Lihat, kerajaan Allah perlu ada demonstrasi, yaitu apa? Lihat Kain dan Habel, apa yang dipersembahkan? Hartanya dipersembahkan yang terbaik, saudara. Ini bicara bukan karena mata duit dan hamba Tuhan, tetapi inilah tindakan Tuhan. Inilah tindakan iman dalam kehidupan saudara.
Karena firman Allah berkata, di mana hartamu, di situ hatimu, saudara. Amin. Amin. Nah, inilah saudara lakukan dalam kehidupan saudara sehari-hari. Siapa berdoa buat setiap yang menyaksikan, apapun masalah persoalan saudara, kalau saudara percaya di dalam Tuhan, mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan, saudara akan mengalami namanya saudara tindakan dari kerajaan Allah dalam hidup saudara. Berkat-berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengalir ke dalam kehidupan saudara. Amin. Inilah saudara penyembahan sejati. Ya. Matius 5 ayat 16 berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, bagaimana menjadi penyembah yang benar? Jadi terang kita tuh ya melalui tindakan kita, mulai penyembahan kita bukan hanya di gereja saja, tetapi melalui pengampunan kepada orang yang membenci kita, melalui apa saudara, kasih sukacita dalam kehidupan sehari, mulai iman ya, walaupun kita dalam keadaan tekanan, struggle begitu besar, tetapi kita mengucap syukur pada Tuhan. Itulah terangmu bercahaya kepada lingkungan saudara. Jadi bagaimana kita menjadi penyembah yang benar? Yang pertama adalah Yohanes 4:23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab selalu kehendak Bapa. Ingat doa Bapa kami, jadilah kehendakmu, your kingdom come, your will be done. Kerajaan Allah datang, kebenarannya selalu harus terjadi secara absolut dalam kehidupan saudara dan saya. Yang kedua, yang pertama saudara, lihat Daniel. Daniel sangat mengenal siapa yang dia sembah. Kita harus mengenal Allah. Kita harus mengenal. Saudara, ada banyak orang menyembah Allah tapi tidak mengenal siapa Allahnya. Tetapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita harus mengenal siapa Allah kita. Lihat, ya. Di dalam Daniel 11 ayat 32 dijelaskan sekali di situ. Siapa yang harus disembah? Maka dia memilih Allah pencipta langit dan bumi. Sekalipun pilihan imannya berisiko ancaman hukuman mati, karena dia mengenal Allah, dia kuat, dia menyatakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat. Saking mengenalnya Daniel, dia tahu resikonya berat. Biarpun resikonya berat, tapi dia tahu Allahnya lebih hebat daripada resikonya yang berat. Dia lebih percaya Allahnya jauh lebih hebat daripada risikonya yang berat itu, saudara. Sehingga apa? Sehingga mulut-mulutnya dikatupkan semua. Karena apa? Daniel mengenal siapa Allahnya. Saat ini kalau saudara dalam sakit, dalam kesulitan, saudara kalau mengenal siapa Tuhan Allahmu, saudara harusnya tenang, saudara harusnya bersyukur. Tindakan iman saudara, bertobatlah, cari kerajaan Allah, muliakan Allah dengan hidupmu. Ya, persoalan sebesar apapun, kasih Allah, kuasa Allah jauh lebih besar daripada apapun yang ada di dunia ini. Amin. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Inilah yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan saudara dan saya. Ya. Nah, walaupun risikonya dimasukkan ke kandang singa, tetapi Daniel jauh lebih mengenal siapa Allahnya. Jadi ketika kita mengenal Tuhan, saudara, itu sudah 100% hidup kita milik Tuhan. Walaupun apapun risikonya, kita sudah tahu Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Amin saudara. Nah, inilah orang yang penyembahan yang sejati, saudara. Ya. Mengenal Allah memiliki 3 pengertian, yaitu pertama mengetahui siapa Allah, sifat-sifatnya. Yang kedua, ya, terus mengalami siapa Allah. Yang ketiga, intim dengan Allah, saudara. Yang pertama tadi mengetahui siapa Allah, yang kedua sifat-sifatnya atau mengalami siapa Allah, ya. Yang ketiga, intim dengan Allah. Temukan siapa Tuhan dan sifatnya. Kenalilah dia sebagai Bapa yang maha baik, ini sifatnya. Gembala yang baik, penyembuh, pemelihara, raja damai, masih banyak lagi sifat-sifat dan gelar Allah. Mengalami Tuhan artinya Tuhan bagi kita bukan lagi hanya pengetahuan, tetapi pengalaman pribadi, saudara. Kalau saudara disakiti terus saudara bilang, Tuhan ampunilah karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Itu saudara, artinya saudara sedang mengalami Tuhan dalam hidup saudara. Saudara sedang mematikan dirimu. Your will be done. Jadi kehendak Allah yang jadi. Ya. Setiap hari kalau kehendak Allah jadi dalam hidup saudara, itu artinya saudara sedang mengalami Tuhan. Ya. Kalau tadinya kita tahu Tuhan adalah Allah yang menyediakan, sekarang kita mengalami penyediaan Tuhan. Perhatiin saudara, kalau saudara sakit,
Apapun yang terjadi, Tuhan tetap pelihara saudara. Pasti siapa saja yang dikirim untuk memelihara saudara. Ada banyak anak Tuhan yang bilang, oh saya ditinggalkan Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Siapa bilang saudara masih punya nyawa? Kalau saudara perhatiin di rumah sakit, saudara lihat saudara ke ICU, ada banyak orang-orang yang pingin hidup, butuh biaya banyak berapa hari, tetapi kalau kita masih sehat, tidak harus ke rumah sakit, itu artinya Tuhan masih memelihara saudara dan saya. Kalau saudara banyak mengeluh, saudara saya kasih tahu, artinya saudara belum mengerti, belum tahu siapa Allah saudara. Allah kita yang kita kenal adalah Allah yang kita kenal dalam nama Yesus, adalah Allah yang mengasihi. Mungkin gaya hidup kita sudah rubah gaya hidup kita. Kalau kita ingin mengalami kasih karunia Tuhan, ingin mengalami berkat Tuhan, kubah gaya hidup saudara. Mungkin cara memakai keuangan, kubah. Jangan berpikir terus pingin kaya. Inilah memulainya, awalnya kejahatan dimulai karena ingin kaya. Cinta akan uang itu akan menghancurkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, hanya dari kata orang saja, ini Ayub, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Ini Ayub saudara. Ketika dia bertobat, dia kata, hanya kata orang. Saudara alami sendiri dalam kehidupan saudara. Kalau saudara mengalami masalah persoalan, saya berdoa buat setiap jemaat, mari muliakan nama Tuhan. Kalau engkau sudah disembuhkan saat ini, beri ucapan syukur pada Tuhan. Katakan Tuhan Yesus baik, bukan hanya di mulut, tindakan iman. Saudara harus ada korban untuk apa? Agar di mana hartamu, di situ hatimu. Itu terjadi, mujizat terjadi. Kalau saudara percaya sama Tuhan, lakukan semua perintah Tuhan. Intim dengan Tuhan, sama dengan kehidupan suami istri. Ya, keintiman dengan Allah dimulai dengan hati yang percaya, hati yang mengasihi, hati yang murni. Kayak suami istri mengenal Tuhan, saudara harus bercakap-cakap dengan Tuhan. Saudara harus punya waktu dengan Tuhan. Itu makanya banyak suami istri yang satu di kota A, yang satu di kota B. Akhirnya cekcok, saudara. Karena apa? Tidak punya waktu untuk ketemu, tidak punya waktu untuk intim, tidak punya waktu, saking sibuknya, tidak punya waktu untuk membangun hubungan sebagai suami istri. Demikianlah hidup kita dengan Tuhan. Kita harus punya waktu. Sesibuk-sibuknya saudara harus siapkan waktu untuk Tuhan. Saudara harus berikan waktu untuk Tuhan. Jangan sisa-sisa waktu. Buat Tuhan harus yang terbaik. Lihat, Habel mempersembahkan yang terbaik dari semua yang dia miliki, sehingga kehidupannya diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan artinya bukan banyak duit. Diberkati Tuhan artinya Allah berkenan dengan apa yang dia persembahkan. Ya, ada banyak orang, oh saya udah besar mempersembahkan ke gereja. Saudara, bukan itu hitungannya. Hitungannya adalah benar nggak persembahan saudara di hadapan Tuhan. Harus yang terbaik, waktu yang terbaik, pikiran yang terbaik. Kapan itu pikiran yang terbaik? Jangan sisa-sisa waktu kita sempetin. Ya, kita harus sisihkan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan. Muliakan Tuhan. Dari apa? Tubuhmu, mulutmu, hatimu, pikiranmu, tindakanmu, kasihmu kepada anak, kesetiaanmu kepada istrimu, anak, hormatmu pada bapak, pada ibu. Tunjukkan agar dunia lihat bahwa anak Tuhan selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun. Amin. Ya. Jadi penyembahan bukan sekedar menyanyi bagi Tuhan, tapi adalah ungkapan atau ekspresi hati yang mencintai dan memuji Dia satu-satunya sebagai Tuhan melalui apa? Tindakan dalam hidup saudara dan saya. Bukan hanya nyanyi saja begini, wah, sudah tidak. Bisa saja kita nyanyi begini, haleluya. Pulang ke rumah kita mulai tampar siapa yang ada di hadapan kita. Itu bukan kebenaran. Kebenaran adalah kita memuliakan Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Ingat Roma 12 ayat 1. Persembahan yang benar yang hidup adalah tubuhmu yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saya tidak banyak berpanjang, tapi sudah percayalah. Kalau saudara sungguh-sungguh takut akan Tuhan, saudara akan muliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian. Yesus panggil saudara, muliakan Allahnya yang berkorban dan setia, memuliakan aku. Yesus panggil saudara,
setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan khotbah ini Tuhan. Berdoa Tuhan, mari biarlah setiap perkataan firman Tuhan Engkau terima seperti tanah yang subur, seperti hati yang menyambut firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupannya, ingat firman Tuhan adalah sebuah benih, dan benih itu butuh hati yang menyambut. Benih itu butuh tanah yang subur, sehingga mujizat, sehingga kerajaan Allah, yaitu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Allah Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara yang percaya kepada Tuhan. Dan hari ini setiap jemaat, kamu berdoa dalam nama Yesus yang mendengarkan. Kalau engkau sakit, engkau berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya Tuhan Yesus telah menyembuhkan engkau. Kalau engkau dalam masalah personal, berdoa sama Tuhan, bertobatlah. Karena melalui masalah, engkau akan mengalami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari. Berdoa Tuhan buat setiap jemaat Tuhan. Bahkan setiap rumah tangga yang mendengarkan Tuhan firman Tuhan. Mari biarlah kerajaan Allah, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus mengalir dalam kehidupan saudara. Berdoa buat jemaat kami Tuhan, jemaat GKPI yang ada Tuhan, yang kami ingat ya Bapak. Yohan yang baru disembuhkan, Shalom juga, mari berkati adanya Jojo juga dan Michael Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus, lawat agar dia tahu bahwa Tuhan hidup di dalam permasalahan. Itu artinya setiap anak-anak Tuhan, kalau ada masalah, itu artinya Tuhan akan menyertai engkau. Jangan ketika masalah saja datang, kau datang pada Tuhan. Tetapi biarlah setiap langkah hidupmu, ketika engkau diberkati, ketika engkau mengalami Tuhan sukacita, engkau ingat Tuhan, persembahkan yang terbaik untuk Tuhan, seperti Habel. Berdoa juga Tuhan buat keluarga Andri, Desi dan anak-anaknya berkati. Keluarga Pak Simon dan Bu Sri, engkau lawat dalam nama Yesus. Berdoa juga buat keluarga Eksal, lawat dia juga Tuhan. Keluarga Okto Karmoyanan Tuhan, Bu Amel juga, dalam nama Yesus. Bahkan teman-teman kami, Bro Kiki, engkau berkati juga agar ada sukacita dalam kehidupannya. Sandarkan pengertian, sandarkan harapanmu pada Tuhan saja. Berdoa buat anak istri juga berkati keluarga Joko Mugiarto yang di lautan, berkati juga Tumpal Sinaga Tuhan, berkati juga keluarga Chandra Pangaribuan dalam nama Yesus. Berkati semua yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, agar hari ke hari mereka mengalami terus pertumbuhan di dalam Tuhan, dan akhirnya segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan hanya milik-Mu Tuhan. Berkati bangsa negara kami, pemimpin kami Tuhan, agar senantiasa bisa Tuhan mengambil keputusan yang terbaik, sehingga bangsa ini mengalami pemulihan Tuhan. Kau berkati juga pemerintah setempat Tuhan, tetangga kami kiri kanan muka belakang berkati juga. Bahkan anak kami Maria Yosi, cucu kami Marsha berkati. Anak kami Clement yang di Jerman juga berkati dalam sekolah, dalam pekerjaannya, berkati dalam nama Yesus. Anak kami Eli juga dalam kuliahnya, Kau berkati dalam nama Yesus. Istri kami secara khusus berdoa dalam nama Yesus. Berkati pekerjaan usahanya, Engkau tilik beri hikmat, kekuatan Tuhan, sehingga tindakan dia sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga menjadi memberkati pekerjaan Tuhan di tempat kami, karena memang itu sangat kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus. Semua yang percaya dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.